Kejawen bukan tentang soal gaib, tetapi ini jati diri budaya Jawa. Di luaran sana, banyak orang yang menilai bahwa ini adalah mistik, tetapi ini adalah budaya yang terlahir turun-temurun. Dan kamu perlu tahu bahwa kejawen lahir sebelum agama masuk di Nusantara. Kalau paham sejarahnya, pasti kamu akan tahu bahwa kejawen bukan agama. Inilah alasan ilmiah kenapa kejawen masuk kategori budaya. Kejawen adalah cara orang Jawa memahami hidup, filosofi adat, tata krama, dan cara menghormati alam serta leluhur. Bukan untuk menggantikan keyakinan apapun, bukan pula ajaran baru yang harus disembah. Simbol seperti dupa, bunga, dan sesaji itu bukan ibadah, itu hanya bahasa budaya, cara leluhur Jawa menyampaikan rasa hormat dan doa. Kejawen itu akar yang mengajarkan kita menjaga diri, menjaga ucapan, menjaga hubungan dengan sesama dan alam. Jadi, sebelum menilai, pahamilah dulu, kejawen adalah budaya yang diwariskan, bukan agama yang dipertentangkan. Banyak yang punya pusaka, tetapi sedikit yang tahu maknanya. Keris bukan sekedar bilah yang ditempa api. Ia adalah perjalanan panjang yang lahir dari laku, tirakat, dan doa seorang empu. Setiap pamor adalah simbol, setiap laku adalah pesan. Setiap aura menyimpan jejak zaman yang tidak lagi kita lihat dengan mata, hanya dengan rasa. Keris tidak berbicara, tapi ia mengingatkan, eling lan waspada. Dalam diamnya ia menjaga, dalam wibawanya ia menuntun. Keris adalah warisan budaya Nusantara yang lahir dari perpaduan ilmu meteorologi, seni, dan filosofi hidup. Bentuknya tidak pernah dibuat sembarangan. Pamornya adalah simbol harapan, doa, dan nilai-nilai yang diwariskan dari para leluhur. Lebih dari sebuah pusaka, keris adalah identitas, penanda bahwa bangsa ini memiliki sejarah panjang tentang kebijaksanaan, keteguhan, serta kehormatan. Dan dalam setiap bilah keris tersembunyi perjalanan yang tidak semua orang bisa membaca. Lekuknya lembut namun tegas, pamornya berkilau seolah-olah menceritakan kembali masa yang telah terlewati. Kalau kamu lihat ini, berarti sudah waktunya kamu harus tahu. Video ini bakal menjawab pertanyaan yang selama ini kamu pendam. Sebelum kamu scroll, dengerin ini sebentar. Ini rahasia yang akan kita bahas. Keris tidak hanya dilihat sebagai senjata tajam, tetapi sebagai karya budaya yang mengandung nilai spiritual, filosofi hidup, dan simbol status sosial. Sejarah keris sangat panjang dan berkembang lintas kerajaan di Nusantara. Awal kemunculannya, keris diperkirakan muncul sekitar abad 9 sampai dengan 10 Masehi pada masa kerajaan Medaeng atau Mataram kuno. Bentuknya masih sederhana, bilahnya lurus, dan belum banyak pamor. Kemudian, masa kejayaan keris adalah di dalam era Majapahit atau abad ke-13 sampai ke-15. Era Majapahit dianggap puncak seni pembuatan keris. Ciri-cirinya adalah dapurnya lebih variatif, pamornya beragam dan halus. Keris mulai digunakan sebagai simbol jabatan, bukan sekedar senjata biasa. Empu terkenal pada masa Majapahit antara lain adalah Empu Supo, Empu Tumenggung, dan Empu Pangeran.
Pangeran Sedayu. Sebenarnya masih banyak empu-empu yang lain yang terkenal pada era itu. Banyak sekali yang bertanya kepada saya, bagaimana tips-tips mengenal keris? Karena banyak yang DM itu adalah orang yang baru suka dengan keris. Sama seperti saya dulu. Ini salah satu tips yang akan saya bagikan untuk kalian. 1. Pelajari dulu dasar-dasarnya. Sebelum membeli, pahami dulu istilah penting. Yang pertama adalah dapur. Dapur itu adalah bentuk bilah. Kemudian pamor, motif yang ada di dalam logam. Setelah itu, pelajarilah era tangguh, perkiraan era pembuatan keris tersebut. Dan yang penting juga adalah belajar warongko dan ukiran. Yang terakhir, kalian harus mengenal tuah atau karakter bilah. Ini membantu agar tidak mudah dibohongi penjual.